Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, Lintas Bandung Sepekan hadir minggu ini ke hadapan Anda di edisi Minggu 11 April 2021. Seperti biasa, ragam peristiwa pilihan dan informasi telah kami siapkan untuk menemani Anda. Dan bersama saya Lintas Talinai, segera kita ikuti Lintas Bandung Sepekan selengkapnya. Mengawali kebersamaan kita minggu ini guna membantu masyarakat mengantisipasi lonjakan harga jelang bulan Ramadan. Pemerintah Kabupaten Banjar menggelar pasar murah dengan menyediakan bahan kebutuhan pokok. Sementara itu Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pasar murah dan berharap bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di masa pandemi, terlebih untuk meringankan beban jelang bulan suci Ramadan. Bupati Saidi Mansur membuka pasar murah Ramadan dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar di halaman kantor Camat Martapura. Kegiatan ini turut diprakarsai Ketua Tim Penggerak PKK Nurgita Tias, ditandai penyerahan bantuan secara simbolis kepada kaum duafa, dilanjutkan pengguntingan untayan melati. Selain menyediakan kebutuhan sembako, pasar murah ini juga memasarkan produk-produk UMKM dari Kabupaten Banjar. Bupati Banjar Saidi Mansur menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pasar murah ini dan berharap bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di masa pandemi, terlebih untuk meringankan beban masyarakat jelang bulan suci Ramadan. Dan kita tadi juga mengingatkan untuk bisa dimanfaatkan benar-benar tepat sasaran mereka yang masyarakat yang memang tidak mampu. Dan juga ini persiapan dari pemerintah daerah menjelang bulan Ramadan ini, kenaikan harga memang tidak bisa diprediksi. Maka dari itu ini mungkin 1 minggu sebelum memasuki bulan Ramadan sudah menginisiatif untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, bukan hanya digunakan tetapi juga sekaligus mempromosikan potensi-potensi yang ada yang tadi kita lihat bersama. Untuk tepat sasaran masyarakat menengah ke bawah, karena kami ada membatasi 1 orang untuk 2 produk. Itu berapa Bu? Dari sisi harga apa bedanya dengan harga di pasaran? Ada subsidi seperti gula di pasaran 12.500 per kilogram. Di sini 11.000, jadi ada subsidi 1.500. Untuk minyak subsidinya 2.500, tepung 2.000. Selain itu di 1.000 selisihnya dengan harga pasar, tapi bukan untuk menyaingi harga pasar, kita untuk membantu masyarakat menengah ke bawah. Alhamdulillah membantu Jepang, ibaratnya tinggal duitnya aja lagi. Iya. Gini menjelang hendak bulan puasa kayak apa nih, Cel? Ya apalah, rasa sakit hati ya, soalnya di rumah masih kebanjiran. Iya, Kebanjiran. Di daerah mana pian, Cel? Di daerah Tanjung Rema, Tanjung Rema. RT 10. Untuk mengurangi terjadinya kerumunan dan membludaknya warga, petugas setempat mengatur masyarakat yang memasuki area pasar murah secara bertahap. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, pemerintah Kota Banjarbaru menggelar kegiatan sosialisasi pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan distribusi LPG bersubsidi 3 kg dengan menggunakan kartu kendali. Sementara itu, Wakil Wali Kota Banjarbaru Wartono berharap langkah ini dapat mengembalikan sasaran LPG 3 kg bersubsidi untuk keluarga yang kurang mampu dan usaha mikro. Tujuannya agar tepat sasaran. Tidak stabilnya harga gas 3 kg bersubsidi akhir-akhir ini menjadi kekhawatiran tersendiri di masyarakat. Ditambah lagi bencana banjir yang melanda daerah ini mengakibatkan kurang lancarnya distribusi gas bersubsidi tersebut ke masyarakat. Selain itu, masyarakat menengah ke atas juga ikut membeli LPG 3 kg bersubsidi yang seharusnya ditargetkan hanya untuk masyarakat menengah ke bawah dan usaha mikro. Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Banjarbaru Wartono saat menggelar sosialisasi pengelolaan, pembinaan dan pengawasan distribusi LPG bersubsidi 3 kg menggunakan kartu kendali
bertempat di Aula Gawisa Barataan Pemko Banjarbaru. Wartono berharap langkah ini dapat mengembalikan sasaran LPG 3 kg bersubsidi untuk keluarga kurang mampu dan usaha mikro. Tujuannya agar tepat sasaran, serta dengan program kartu kendali ini mampu melancarkan pasokan dan menstabilkan harga LPG di kota Banjarbaru. Bertujuan ke depan supaya harapan kami tidak ada persoalan mengenai gas LPG 3 kg bersubsidi. Jadi nanti Pak diatur antara pangkalan dan pemegang di wilayah masing-masing. Jadi ngambil itu nanti berdasarkan kartu kendali. Nah, masyarakat ini kami minta lurah, camat dan lain-lain untuk mendata yang berhak masyarakat itu dari keluarga miskin maupun usaha mikro. Nah, itu. Dengan inovasi Pemko Banjarbaru menggunakan kartu kendali ini, disertai kerja keras dinas terkait, serta para camat dan lurah untuk melakukan verifikasi data keluarga miskin yang berhak menerima subsidi, diharapkan tidak ada lagi kelangkaan ataupun permainan harga gas LPG di lapangan. Rismana, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU Kalimantan Selatan menggelar rapat koordinasi bersama pemangku kepentingan menyusul penetapan putusan MK terkait pemungutan suara ulang. Sementara itu KPU Provinsi Kalimantan Selatan mulai Rabu 7 April membuka pendaftaran petugas bagi PPK, PPS, dan KPPS. Tempat pendaftaran di KPU Kabupaten setempat sebagai pelaksana pemungutan suara ulang. Pasca penetapan putusan MK nomor 124 dan surat edaran KPU RI nomor 276 tentang pemungutan suara ulang atau PSU tahun 2021, Komisi Pemilihan Umum KPU Kalsel menggelar rapat koordinasi pencermatan daftar pemilih dalam DPT, DPTB, dan DPPH. Pemungutan suara ulang ini sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalsel tahun 2020. Dalam rakor tersebut, Ketua KPU Kalsel diwakili Komisioner H. Nur Zazin, usai membuka rakor kepada Banjar TV menjelaskan, rakor tersebut melibatkan semua pemangku kepentingan, diantaranya Bawaslu, Kepolisian, Disduk Capil, KPU, dan Bawaslu Kabupaten Kota yang melaksanakan PSU. Rakor meminta jika ada warga yang meninggal dunia atau pindahan agar kembali dilakukan cek ulang. Secara umum kemarin dengan stakeholder, hari ini rakor pencermatan DPT, DPTB, dan DPPH untuk pemungutan suara ulang di 3 kabupaten. Pencermatan ini dimaksudkan kalau ada yang meninggal, ada yang pindahan kemarin dicek namanya, yang DPTB yang pakai KTP kemarin dicek namanya. Harapannya semua warga dan pemangku kepentingan mengetahui bahwa semua PSU tersebut akan menggunakan DPT lalu dan tidak akan berubah. Rijali Afandi, Banjar TV. Tak hanya menggelar rapat koordinasi terkait persiapan pelaksanaan pemungutan suara ulang, Komisi Pemilihan Umum Kalsel mulai Rabu 7 April membuka pendaftaran petugas bagi PPK, PPS, dan KPPS. Untuk itu kepada masyarakat yang memenuhi syarat, silahkan mendaftar di KPU Kabupaten setempat yang melaksanakan pemilihan suara ulang. Hal tersebut seperti disampaikan Komisioner KPU Kalsel H. Nur Zazin kepada Banjar TV. Selanjutnya, hari ini KPU juga sudah memulai pendaftaran Badan Intog PPK, PPS, dan KPPS. Nah, kepada masyarakat yang memenuhi syarat silakan mendaftar untuk di Kabupaten Banjar, untuk yang tinggal di 5 kecamatan PSU, dan Banjarmasin Selatan untuk di Kota Banjarmasin, dan di Tapin itu satu kecamatan di kecamatan di kecamatan Tapin ada satu. Nur Zazin menambahkan alasan rekrutmen petugas tersebut sesuai peraturan MK yang tidak membolehkan lagi PPK, PPS, dan KPPS terdahulu untuk bertugas dalam pelaksanaan PSU nantinya. Rijali Afandi, Banjar TV.
jelang Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin dipastikan akan digelar 28 April 2021. PJ Wali Kota Banjarmasin meminta kepada seluruh warga di 3 kelurahan yaitu Mantuil, Murung Raya dan Basiri Selatan bisa antusias memberikan hak suaranya dengan datang ke TPS. Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar rapat koordinasi persiapan PSU bersama pemangku kepentingan terkait di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin. Rapat dipimpin langsung penjabat Wali Kota Banjarmasin Ahmad Fidayin di Aula Kayuh Baimbai Balai Kota. Pada kesempatan itu, Ahmad Fidayin menyebut PSU akan dilaksanakan 28 April mendatang. Karenanya seluruh warga yang berada di 3 kelurahan, yaitu Mantuil, Murung Raya dan Basiri Selatan, bisa memberikan hak suaranya dengan datang ke TPS masing-masing. Adapun terkait teknis pelaksanaannya, tepatnya di Kecamatan Banjarmasin Selatan, dengan jumlah 80 TPS akan kembali dirapatkan. Dari PSU di 3 kelurahan, di mana 3 kelurahan tersebut berada tepat di Kecamatan Banjar Selatan, dengan jumlah TPS 80 kalau nggak salah tadi ya, dengan jumlah pemilih saya kurang apa, tapi yang pada intinya semua stakeholder yang berkepentingan di PSU ini hadir dan sudah kita bicarakan bersama sehingga insya Allah tidak ada hambatan dalam pelaksanaan dimaksud walaupun nanti pelaksanaan itu insya Allah dilaksanakan di bulan Ramadan, 16 Ramadan ya, tanggal 28 April. Sementara itu, Ketua KPU Kota Banjarmasin Rahmiati Wahda menyatakan PSU yang digelar akhir April mendatang sesuai aturan. Masing-masing pasangan calon tidak diperkenankan melakukan kampanye dalam bentuk apapun hingga tibanya pelaksanaan PSU. Rahmiati juga mengajak seluruh pemangku kepentingan terkait di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin bisa saling membantu agar tercipta ketertiban, keamanan dan menjaga protokol kesehatan. Guna suksesnya PSU tersebut, KPU Banjarmasin sebelumnya juga telah melaksanakan beberapa tahapan, di antaranya melakukan perekrutan petugas PPS dan KPPS. Turun ke lapangan, kita sudah yang namanya monitoring, bagian pengawasan tim kita. Untuk yang KPPS, kita sudah mencari, memilah-milah ke 3 kelurahan dan juga di kecamatan. Untuk yang PPS-nya karena itu tetap yang lama, jadi kita. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur membuka rapat koordinasi persiapan pemilihan pembakal secara serentak di Kabupaten Banjar tahun 2021. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menekankan pentingnya penerapan protokol kesehatan pada pelaksanaan pemilihan pembakal tersebut. Untuk itu, Bupati meminta kepada panitia tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten bersama Forkopimda dan Forkopimcam untuk bersinergi, memperhatikan dan mendisiplinkan protokol kesehatan. Bupati Hasaidi Mansur membuka resmi rapat koordinasi persiapan pemilihan pembekal secara serentak di Kabupaten Banjar tahun 2021 di Aula Dinas Pendidikan setempat. Dijadwalkan pelaksanaan pemilihan pembekal tersebut akan berlangsung serentak di 140 desa di Kabupaten Banjar pada tanggal 24 Mei 2024 mendatang. Hasaidi Mansur menekankan pentingnya penerapan protokol kesehatan pada pelaksanaan pemilihan pembekal tersebut. Untuk itu, Bupati meminta kepada panitia tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten bersama Forkopimda dan Forkopimcam untuk bersinergi, memperhatikan dan mendisiplinkan protokol kesehatan. Ini menyamakan persepsi karena memang ini masa yang mungkin tidak normal, yaitu kita apapun yang menjadi kegiatan yaitu harus menerapkan protokol kesehatan. Nah, Rakol di sini lebih memfokuskan menyamakan persepsi pemerintah daerah dan juga rekan-rekan Forkopimda di dalam rangka penerapan protokol kesehatan yang masih membahayakan untuk daerah kita. Dan juga kami juga sudah mengarahkan kemampuan kami, potensi kami yaitu Dinas Kesehatan juga BPBD dalam rangka juga memfasilitasi nantinya. Mudah-mudahan bisa berjalan sesuai aturan, berjalan dengan lancar sehingga Pilkades yang akan dilaksanakan dari 140 desa ini bisa berjalan damai, tertib, dengan
persamaan persepsi, baik itu protokol kesehatan dan dalam segi keamanan. Turut hadir dalam rakor tersebut Sekda Banjar HM Hilman, Ketua DPRD Banjar M. Rofiki, serta jajaran instansi terkait lainnya. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, tetaplah bersama Lintas Banua. Usai jeda kami hadirkan Komisi 3 DPRD Kota Banjarmasin dorong penyelesaian normalisasi sungai.